Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahil mawsuf bil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi lam yakun misluhu ba'dahu ahad. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram wal mubaddal wal mu'azzam al-ustaz Muhammad Khari, al-ustaz Bahar SPD, al-ustaz Muhammad Sirat, dan ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggampangkan seluruh urusan beliau. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur kepada beliau-beliau. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak hadirin yang alhamdulillah bisa berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala guna menghadiri majlis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, inayah, taufik wal hidayah yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman dan Islam yang kita rasakan pada hari ini. Allah menggerakkan hati kita untuk mau hadir di majlis maulidnya Nabi Muhammad. Allah menggerakkan tubuh kita dari rumah menuju masjid ini untuk hadir di majlisnya Nabi Muhammad. Ini merupakan kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah. Karena betapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, orang-orang di luar sana, mereka diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat mereka, nyaman mereka, makan enak, sehat, tidak sakit. Tapi Allah belum memberikan hati mereka hidayah untuk dapat bergerak ke tempat syariat. Allah belum menggerakkan hati mereka untuk mau hadir di majlis maulidnya Nabi Muhammad. Dan ada yang keinginan mereka mau hadir, mereka mau ikut majlisnya Nabi Muhammad, akan tetapi Allah belum memberikan kesehatan kepada mereka. Tertidur di ranjang. Dan alhamdulillah kita di tempat yang ini, di tempat yang insyaallah penuh berkah ini, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita. Oleh karena itu wajib kita mensyukuri kenikmatan ini. Harus kita mensyukuri nikmat ini karena kita adalah orang-orang terpilih. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beriringan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita. Marilah kita hadiahkan sebaik-baiknya hadiah kepada Nabi sebaik-baiknya Nabi, kepada Rasul sebaik-baiknya Rasul, yakni Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana sebab beliau kita tahu antara hak dan yang batin, kita tahu antara halal dan haram, kita bisa merasakan nikmatul iman dan Islam. Wasilahnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita hadir di sini untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Untuk merayakan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir majlis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang terpilih. Tak rugi kita hadir di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tak rugi. Ya, daripada diam di rumah menggosip kan lebih baik di sini. Betul nggak ibu-ibu? Kalau hadir di majlis maulid kadang 5 menit sebelum berlama. Tapi kalau udah ngomongkan orang, nyaman Ustaz. Ngomongkan tetangga, nyaman Ustaz. Kalau udah ngomongkan tetangga, gosip, sejam aja, terasa seperti beberapa ini. Kau dengar nggak? Si ini gini baru, dia beli motor baru. Hah? Ibu-ibu itu iya tuh, iya padahal dia tuh kerjaannya belum gini bang. Enak lah kalau menggosip enak. Tapi kalau hadir majlis maulid Nabi Muhammad terkadang itu, kapan selesai Ustaz ini? Awalnya untuk bersila ganti gini, untuk tak pikir banyak ibu-ibu. Lama. Oleh karena itu Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Aqsi di dalam kitab Sulul Quran, beliau mengatakan setidaknya ada 2 niatan yang harus ada pada orang-orang yang hadir di majlis maulid Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Tashwiqan lis-sami'in, untuk menumbuhkan rasa rindu di dalam hatinya orang-orang pendengar, agar orang-orang yang mendengar sejarah perjalanan baginda Nabi Muhammad mereka rindu. Karena di tempat ini kita mendengar biografi Rasulullah, mendengar sejarah Rasulullah, mendengar bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad. Dan kita mendengar pula salawat turjani kepada Rasulullah. Tashwiqan lis-sami'in, agar kita senang rindu kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin kita akan rindu kalau kita tidak pernah mendengar sejarah baginda Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin hati kita akan rindu atau kalau kita tidak pernah mendengar salawat kepada Nabi Muhammad? Dengarkan sejarah Rasul, dengarkan perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad. Karena itu akan menumbuhkan rasa rindu. Ketika rindu ini hati, maka akan timbul rasa cinta. Kalau kita sudah cinta, maka sering-sering mengucapkan orang yang dicinta. Ibu, Bu, cinta enggak ke suaminya? Tak cinta? Pak, enggak cinta. Nanti nikah lagi bapak-bapak, mau? Mau enggak kalau bapak-bapak nikah lagi nih? Mau kan? Gasin. Biasanya kan KB 2 anak cukup, ini 2 istri cukup. Nah, cinta enggak ke suami ibu? Cinta pastinya. Sering enggak mengucapkan nama suami ibu? Kira-kira ibu, kalau ibu ditinggalkan kerja selama beberapa hari kena suami, rindu tidak? Rindu tidak? Rindu ya? Alhamdulillah, pasti masih cinta ibu-ibu bapak-bapak. Jadi jangan nikah lagi Pak, karena ada orang yang mencintai. Terkadang orang yang baru itu tidak selalu bahagia. Kadang kan kita sudah sama istri karena bosan dan lain sebagainya, mencari kenyamanan dari orang baru. Memang suka awalnya, tapi al-insan jadi, wa yuhibbul jadi, manusia itu baru dan suka hal-hal yang baru. Tapi alhamdulillah, walaupun ibu hidup bersama bapak-bapak selama bertahun-tahun, mereka masih tercinta. Alhamdulillah. Begitulah ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu di dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad, kita akan sering-sering mengucapkan Nabi Muhammad, sering-sering mengucapkan nama Nabi Muhammad, sering-sering bersolat
In kana hubbuka sadiqan la'ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'an Allah. Kalau benar cintamu itu sungguh-sungguh dari hatimu, jujur dari hatimu, la'ata'ta, niscaya kau akan taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'an. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, muti itu taat. Itu mengikuti apa yang dilakukan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Contohnya, ibu-ibu kalau disuruh suaminya ngikut nggak? Mau nggak? Mau kan? Kalau disuruh suaminya pasti taat kan? Insya Allah ibu-ibu taat semuanya. Jangan membangkang, Bu. Jangan membangkang. Perempuan ini mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Memang sesuatu yang mudah-mudah itu memang mudah masuk surga, tapi mudah masuk taat kepada Allah. Begitu juga kalau kita taat kepada Rasulullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan selalu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, mengikuti perintahnya Rasulullah. Ikana hubbuka sadiqan. Kalau benar kamu cinta, maka bohong orang yang mengaku cinta kalau dia jarang mengucapkan salawat, maka bohong orang yang mengaku cinta kalau dia tidak pernah mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad untuk menumbuhkan rasa cinta. Hadir di majlis maulidnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta dan rindu kepada Rasulullah. Ajarkan kepada mereka bagaimana Rasulullah, sehingga di setiap hari mereka tidak lepas dari pikiran mereka kecuali teringat kepada Rasulullah. Ajarkan ya anakku, Rasulullah kalau makan begini, kalau tidur begini, kalau akan bekerja begini dan sebagainya. Rasulullah kalau sebelum makan doanya ini, sunnah-sunnah Rasulullah seperti ini, ajarkan kepada mereka. Karena anak-anak kita adalah investasi akhirat. Walaupun saya belum punya anak, karena saya belum menikah, masih jomblo. Jadi kan ada Jonas jomblo, saya tidak jomblo saja. Jomblo bisa dibilang asik. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang Rasulullah SAW. Sebelum tidur ceritakan kisah-kisah Rasulullah, ceritakan biografi Rasulullah, ceritakan perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad. Sebelum tidur ceritakan. Jangan diceritakan dongeng kan kancil. Anak sebelum tidur diceritakan dongeng kan kancil. Kancilnya biasa bohong ke buaya, akhirnya bisa anaknya bohong ke bapak. Karena sebelum tidur diceritakan kan, makanya jangan kita apa kalau sekali dua kali, tapi jangan sering-sering ceritakan kan, biar anaknya tidak menyerupai sifatnya kayak kan, bohong ke orang tua, tapi bapak ibu bohongkan. Karena sebelum tidur ceritakan ada sebuah cerita zaman dahulu kala hiduplah kancil yang membohongi buaya, yang membuat buaya dibohongi, Pak. Ini buaya kena kancil, apalagi bapak kena anak bapak, apalagi anaknya. Ternyata begitu cara bohong. Saya bilang beberapa, Pak, minta uang Pak untuk di sekolahan ada sumbangan. Padahal ada sumbangan nih. Dalam perjalanan kena berapa bapak kan banyak pikiran kerja dan sebagainya, banyak mau diurus. Kalau hal lain seperti itu kadang tidak kepikiran berapa 10.000 Pak dikasih nasi. Balik dapat anak senyum-senyum, dapat 10.000. Besok alasan apa dia? Oh TPA disumbangan. Minta di bapak. Akhirnya bapaknya dibohong. Karena kisahkan. Oleh karena itu ceritakan kisah Rasulullah sehingga mereka ingat
setiap harinya kepada Rasulullah. Anak ini adalah investasi akhir, tabungan kita untuk akhirat nanti. Apakah dia menjadi orang yang membantu menolong kita kelak di hari kiamat, kelak di akhirat, atau malah menjadi tanggungan kita, menjadi beban kita? Jangan sampai anak kita jadi beban orang tua. Karena kenapa? Kalau anaknya tidak pernah didengarkan kisahnya Rasulullah, anaknya tidak pernah diajarkan agama, anaknya tidak pernah diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kelak di hari kiamat ini anak ketika bapaknya akan masuk surga, tunggulah, mau masuk surga nih, asik masuk surga, silakan masuk surga. Anaknya yang mana tidak pernah diajarkan ilmu agama, tidak pernah dikenalkan dengan Rasulullah, maka dia akan menjadi tanggungan. Ya Allah, jangan masukkan bapak saya ke surga ya Allah. Saya ini mau masuk neraka. Saya kayak gini sebab bapak saya tak pernah mengajarkan saya agama. Sebab bapak saya tak pernah mengajarkan saya ilmu Rasulullah. Pokoknya dia masuk neraka loh, tak tahu. Itu menjadi tanggungan. Akan tetapi kalau anak kita diajarkan ilmu agama, anak kita diajarkan ilmu Rasulullah, maka kelak insya Allah di hari kiamat ketika si anak melihat bapaknya akan dimasukkan ke dalam neraka, anaknya ngomong ke Allah, ya Allah, itu bapak saya, itu bapak saya mohon masukkan dia surga bersama. Mau tidak kira-kira anak kita masuk surga dan membantu kita? Mau tidak? Tidak mau? Mau tidak? Anak kita masuk. Alhamdulillah, mereka ini menjadi investasi akhirat. Sehingga kita sebagai orang tua bukan hanya untuk memberikan nafkah asal anak sehat nyaman, tapi pendidikan tidak pernah diajarkan. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? A'udun nas khasaratan yawmal qiyamah man yalqa bi jahalati ahli. Paling besarnya kekecewaan, paling besarnya penyesalan seseorang kelak di hari kiamat ketika dia ingin bertemu Allah, ketika dia ingin menghadap Allah, sedangkan keluarganya dibiarkan bodoh ilmu agama, sedangkan keluarganya tak tahu ilmu agama. Ini orang kayak gini nanti akan paling menyesal ketika dia bertemu, apalagi khususnya bapak-bapak. Karena kenapa? Karena kita sebagai laki-laki bapak-bapak menjadi tanggung jawab beban yang harus kita pikul untuk menyelamatkan anak istri kita dari api neraka. Oleh karena itu, didik istri, didik anak kita agar rumah kita menjadi baiti jannah. Rumahku adalah surgaku. Iyalah, kita didik ilmu agama istri kita, kita didik anak kita ilmu agama sehingga mereka tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran agama. Akhirnya kalau bapak-bapak kalau pulang ke rumah nyaman istirahat, bukan malah pulang ke rumah diomelin istri. Baru karena istirahat bapak-bapak dari kerja yang sangat mencapekkan dan melelahkan, baru kamu istirahat balik ke rumah, balik dan diomelin istri. Pusing tidak? Pusing tidak? Wah, udah diomelin istri. Bang, kita tetangga udah beri bamu gitu kapan? Rumah kita masih belum gini, bang, penghasilan kita makin pusing. Oleh karena itu ajari istri tadi, insya Allah kalau rezeki kita tak akan kemana deh. Panggil mereka dengan sayang. Panggil Pak. Bu, kira-kira senang nggak dipanggil saya kena suaminya? Senang? Senang kan? Iya. Atau panggil yang lebih romantis Pak, sayang, maybe honey, mama. Panggil kayak gitu. Istrinya makin besar kupingnya, terpang di bang, terpang di bang. Akhirnya balik ke rumah kan, karena istrinya senang ke suami. Balik ke rumah suami, bebek mau apa? Mau kopi tuh bebek. Akhirnya jadi baby jannati, rumah surgamu. Pengen sekiranya selalu balik rumah, rindu istri,
rindu ke anak. Jangan pula beti hari, rumahku adalah nerakaku, balik ke rumah langsung diomel kena istri. Pusing sebagainya. Oleh karena itu ajari mereka, karena ini kewajiban kita. Bukan, jangan serahkan ke ustaz-ustaz pendai ceramah-ceramah untuk mengajarkan mendidik istri-istri bapak, akan tetapi sudah kewajiban suami untuk mendidik istri-istri bapak. Karena kenapa? Karena istri ini adalah madrasatul ula lil abna. Ibu madrasatul ula lil abna. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak. Bagaimana mungkin anak akan dimasukkan ke madrasah kalau madrasahnya tidak bagus? Siapa yang mengajar di madrasah tersebut? Suami. Ajarkan istri. Berarti istri kita yang akan mengajarkan kepada anak-anak kita. Begitu model jalan tips. Itu kita hadir di majlis ini. Kembali ke pembahasan. Kita hadir di majlis ini untuk tashwiqan sami'in, untuk menambah cinta itu kepada Rasulullah SAW. Karena hati cinta ini adalah sesuatu yang azimah, sesuatu yang besar. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau pernah mengatakan, "Lau 'abada al-'abid baina ar-rukni wal maqami 'inda al-Ka'bah 70 sanah, thumma mat, lam yuhshar illa ma'a man hab." Akhyaran al-ashrar, al-mahsyar arawabit fil qulub, fahani'an liman intara qulubuhum bi mahabbatil anbiya wal asfiya wal muqarrabin was salihin. Seandainya ada seseorang yang beribadah di Mekah, di Ka'bah, baina rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dia sholat, dia beribadah di situ 70 sana, selama 70 tahun lamanya. Summat, kemudian dia meninggal. Lam yushad illa ma'aman. Dia tidak akan dibangkitkan kelak di hari kiamat kecuali bersama orang yang dia cintai. Akhyaran al-ashrar, orang baikkah yang dia cintai, atau justru malah orang yang tak baik, atau justru malah orang yang membenci Islam yang dia cintai, atau malah justru orang yang membenci baginda Nabi Muhammad yang dia cintai, maka dia akan dibangkitkan bersama Rasul. Maka walaupun sholat kita, ibadah kita sampai jungkir balik salto-salto, tapi di dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Rasulullah SAW, bagaimana mungkin kita akan dibangkitkan bersama Rasul? Fahani'an liman imtala'a qulubuhum bimahabbatil anbiya. Oleh karena itu, bersenang-senanglah, bergembiralah orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada para nabi, orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasul, orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada orang-orang yang suci dan orang yang soleh dan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Al-Habib Umar bin Hafidh. Dan kecintaan pasti ada pengungkapan. Pengungkapan tadi itu banyak baca sholawat, banyak mengerjakan sunnah baginda Nabi Muhammad. Maka diceritakan dan dikisahkan, suatu hari ada seseorang yang ia bermimpi Rasulullah SAW. Jadi ada Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Ketika itu Rasulullah tak pernah memandang ini orang, menoleh pun tidak, dibiarkan, tidak diperdulikan orang ini. Akhirnya dia merasa, kok saya tidak dipandang oleh Rasulullah, kok saya tidak dilihat oleh Rasulullah. Pergi dia ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, katanya engkau adalah Nabi yang paling mencintai kepada umatmu, bahkan lebih-lebih melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Tapi kenapa engkau tidak pernah menolehku, engkau tidak pernah memandangku ya Rasulullah?" Apa jawaban baginda Nabi? Apa jawaban Rasulullah? Benar apa yang dikatakan ulama-ulamaku, bahwasanya aku mencintai umatku lebih daripada seorang ibu mencintai anaknya. Akan tetapi bagaimana aku akan mengenali engkau sedangkan dirimu tak mencintaiku, sedangkan dirimu tak pernah membaca sholawat kepadaku? InsyaAllah sudah banyakkah kita bersolawat? Sudah banyakkah kita membaca, mendengarkan selawat-selawat? Bu, kalau pegang HP biasanya di TikTok itu dengar-dengar selawat gak sih?
Benar. Masa ngeliat TikTok dengar selawat, benar gak nih? Jangan ada misteri antara kita. Dengarkan selawat dari YouTube. Tidak ada masalah YouTube. Dari Google, dengarkan selawat. Akhirnya kita senang. Ya Nabi, Salam, sebagainya. Senang gitu. Terus kan scroll TikTok. Agak berdesis gitu. Berjam-jam, suka senang. Apalagi yang muda-muda cowok-cowok ini. Billahi senang menikmati TikTok. Dewe-dewe goyang. Makin senang, makin jelek, makin itu yang TGP. Apalagi kalau udah main game ML. Billahi tak ingat waktu mula main ML. Di sampingnya kawan dari batu. Saya tak tahu, saya fokus ML. Sepek, tidak, tak berkio. Ternyata TV. Kalau udah TV baru pusing kepala. Pusing, kalah. Begitu ketemu orang yang kayak kan lebih. Gara-gara kalah main ML. Orang salah di sini kakak. Orang kalah, los tek dengan kalah. Gara-gara ML. Silahkan main ML tidak apa-apa. Tapi sendiri dengan selawat. Misalnya lagi ostrek kan. Gimana kalau kita dengarkan selawat? Kan asik. Ostrek dengarkan selawat. Jangan ostrek mau makan orang. Itu kalau laki-laki mestinya main ML. Kau tahu kalau bocil-bocil lagi main ML. Main ML. Laisa minna ya. Mau main ML laisa minna ya. Bukan dari golongan kita. Main game, main HP, ini smartphone, handphone cerdas. Itu seperti pedang bermata dua bagi kita. Kalau kita menggunakan untuk sesuatu yang salah, salah kita dapatkan. Akan tetapi kalau kita gunakan untuk benar yang kita dapatkan. Ilmu di dalam HP banyak, begitu juga sebaliknya banyak pula kemudahan yang ada di dalam HP. Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya Rasulullah SAW merupakan paling baiknya paling baiknya umat. Bahkan kita ini umatnya Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam sempat iri melihat betapa banyak istimewaan umatnya Rasulullah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, inni ara maktuban fit Taurah أن هناك أمة إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال الله لموسى إنهم أمة محمد. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, pernah bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku pernah membaca di dalam kitab Taurat, sesungguhnya aku pernah melihat di dalam kitab Taurat bahwasanya ada umat yang mana ketika makanan masuk ke dalam perut mereka, yang mana ketika makanan itu masuk ke dalam perut mereka, ketika mereka makan, engkau hapuskan dosa-dosa mereka. Li'annahum yabda'una at-ta'ama bismillah, karena mereka memulai makanan dengan membaca bismillah. Wa yakhtimunahu bilhamdulillah, dan mereka menutupnya dengan alhamdulillah. Allahumma ja'alhum ummati ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah mereka ini umatku. Apa jawab Allah? Qala li Musa innahum ummatu Muhammad. Musa, itu adalah umatnya Muhammad. Karena terdengar ini, kita makan dihapuskan dosa. Akan tetapi ini adalah keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi lainnya. Kita makan dihapuskan dosa kita, tapi dengan catatan awalnya baca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Jangan langsung main pantai bang, jangan langsung main makan. Saudara Nabi Muhammad
Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau kita salaman kan, Nabi Muhammad. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pas tengah beda bisa. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak makan Bismillah. Kalau saya Alhamdulillah kan bagus. Allah hapuskan dosa-dosa. Tapi dengan catatan membaca Bismillah, jangan main pantai makan kalau orang Melayu itu tadi. Baca Bismillah. Tambah lagi dengan doa. Kalau sudah selesai Insya Allah. Dan ini keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Masih ada lanjutannya lagi. Ya ini arafin alwah maktuban anna hunaka ummatan idza hamalahum bi fi'li sayyi'atin wa lam yaf'alha wa tarakaha min khasyatillah kutibat lahu hasanah. Allahumma ja'alhum ummati ya Rabb. Qala Allah li Musa innakum ummatu Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah melihat dan membaca di dalam kitab Taurat bahwasanya ada umat ketika mereka ingin melakukan keburukan, mereka ingin melakukan maksiat lalu mereka tiba-tiba tidak jadi melakukan maksiat tersebut, tak jadi melakukan keburukan tersebut karena mereka tak jadi, lalu mereka karena takut kepada engkau meninggalkan maksiat tersebut, engkau hapuskan dosa-dosa mereka, engkau jadikan pahala. Ya Allah, jadikanlah umat yang seperti ini umatku ya Allah. Apa jawaban Allah? Qala Allah Musa innahu ummatu Muhammad. Sungguhnya seperti itu Musa adalah umatnya Muhammad. Ketika kita ingin melakukan sebuah dosa maksiat, tiba-tiba kita teringat Allah, tiba-tiba kita meninggalkan dosa tersebut, tak jadi melakukan dosa tersebut karena kita takut kepada Allah. Allah cetak kebaikan. Dan masih ada lanjutan lagi, satu lagi. Qala Musa li Rabbi ya Rabb inni ara maktuban fil alwah anna hunaka ummatan idza hamma lahum bi fi'li hasanatin wa lam yaf'alha kutibat lahu hasanah wa idza fa'alaha kutibat lahu 'ashru hasanatin ila 700 dhifin. Allahumma ij'alhum ummati ya Rabb. Qala Allah ya Allah, sesungguhnya aku pernah melihat di dalam kitab Taurat, pernah membaca di dalam kitab Taurat bahwasanya ada umat yang apabila mereka ingin melakukan kebaikan lalu tak jadi melakukan kebaikan tersebut, engkau catat pahala ya Allah. Engkau masih catat pahala ya Allah, padahal dia tak jadi melakukan kebaikan tersebut. Dan apabila mereka melakukan kebaikan tersebut, engkau catat 10 pahala sampai 700 kelipatan lagi. Ya Allah, jadikanlah umat ini umatku ya Allah. Itulah umat Muhammad. Lalu Nabi Musa katakan, Allahumma ja'alni ummatu Muhammad. Ya Allah, kalau gitu ya Allah, jadikanlah aku ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa sekelas Nabi Musa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Dan kita tidak pernah request, tidak pernah minta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini kenikmatan yang besar. Pernah enggak dulu kita request ke Allah, minta kepada Allah, kalau saya nanti dilahirkan, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad? Pernah enggak? Enggak pernah. Tapi Allah menginginkan kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad tidak besar-besar, umurnya tidak panjang-panjang, ya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau lebih bonus, lebih dari 70 tahun bonus. Kalau kurang dari 60 tahun arti diskon, potongan harga berarti potongan umur. Antara segitu, besar tidak besar badan mereka. Tengok umat-umat terdahulu, bahkan dikisahkan ada umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mana ketika dia ingin makan ngambil ikan di dalam lautan, dibakar ke matahari, makan besar.
Kalau logika kita memikirkan, wih ini kalau ibadahnya selalu sampai berangsur-angsur kuat nih. Kita sholat berapa rakaat tarawih masalah hilang. Hari pertama penuh. Assalamualaikum penuh. Makin maju hari, makin maju sosnya, makin hilang orang. Dan senang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak sekali faedah, banyak sekali keutamaan. Salah satu di dalam kitab Khasaisul Muhammadiyah karangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, keutamaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad adalah mereka diwajibkan sholat, wajib sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah yang agama. As-salatu ibadati. Faman taraka as-salah faqad hadati. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita meninggalkan salat berarti kita sudah merusak agama. Salat itu menjadi identitas kita sebagai umat Islam. Mohon maaf, umat-umat yang lain, agama-agama yang lain, agama-agama yang lain mereka tidak diwajibkan salat. Berbeda dengan kita umat Islam. Ada salat. Agama-agama yang lainnya mereka juga ada sedekah. Sedekah mereka ada, memberikan sama. Tapi yang lebih utama, yang menjadi spesial bagi agama Islam adalah salat. Sehingga menjadi identitas. Yang namanya identitas adalah sesuatu yang mudah untuk dikenali. Identitas dan salat ini seperti rukun ibadah. Kepalanya ibadah. Kalau sholatnya baik semua ibadahnya. Kalau sholatnya rusak semua ibadahnya. Yang namanya kepala itu menjadi tanda pengenal. Kalau KTP, tahu KTP? Tahu sih? Kalau kita foto yang difoto kepala apa dengkul kita? Kepala, karena kepala kita identitas kita. Ihsan bunga yang foto dengkulnya. Ada orang tahu. Begitu juga sholat. Kalau kita mengaku agama Islam, baik sholat kita karena menjadi identitas agama, identitas kita sebagai orang-orang Islam. Dan sholat ini banyak sekali keutamaan dalam sholat. Memperbaiki sholat adalah memperbaiki seluruh ibadah-ibadah kita. Sehingga kita ada ta'alluq di dalam hati kita kepada Allah, ada ikatan di dalam hati kita kepada Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cukup lama saya berbicara di depan. Mungkin al-baqiyah mohon kepada para hadirin jika ada kata-kata yang salah dari saya itu murni dari saya. Namun jika ada kata-kata yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi